Iya, jadi kalau sebelum ada yang tahu kayak Storygun, dia itu mirip, cuman dia basisnya dari diffusion model. Jadi ini untuk kontennya sendiri, kalau ada yang mau misalkan melihat-lihat untuk kontennya yang hari ini akan aku bawain. Yang pertama itu kita pengen tahu dulu nih, problem apa yang ingin kita selesaikan dengan menggunakan Storygun ini. Yang pertama pastinya seperti saya bilang tadi, kita ingin membuat suatu story di mana yang bentuknya ini sebuah image dan story-nya ini adalah berdasarkan dari sebuah text prompt yang kita berikan. Terus apa selain itu kita mau story kita itu konsisten. Jadi kita ingin story kita itu masuk akal berdasarkan dengan gambar yang dipresentasikan oleh modelnya dan juga sesuai dengan text prompt yang kita masukkan. Habis itu kita di sini Storygen itu juga ingin membuat model yang dimana dia bisa bekerja dengan karakter-karakter yang sebelumnya itu belum pernah dipakai untuk training. Jadi dia bisa bekerja dengan unseen karakter. Dan bekerja dengan unseen karakter ini, autornya itu ngeklaim dia akan bekerja dengan karakter itu tanpa optimization tambahan. Untuk motivation sendiri, ya pasti seperti saya bilang tadi, dia untuk membuat model yang bisa generalize untuk data-data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus kalau kalian bisa lihat nih di kanan, ini itu ada, kalau yang bordernya warna biru, itu adalah keluaran dari Storygen. Warna oranye itu adalah menggunakan prompt SDM. Dan kalau warna biru itu menggunakan, sorry, sorry bentar ya. Uh, Kucing saya ada ini. Oke, sorry. Jadi kalau yang biru itu pakai Storygen, kalau oranye itu pakai Form SDM, sementara hijau itu pakai ARLDM. Dan kalau kita lihat sendiri di sini hasilnya, yang biru itu stylenya juga lebih konsisten dan visual detailnya lebih lebih terlihat. Sementara kalau misalkan kalau kita lihat yang warna oranye, itu contohnya nih image yang kedua, dia itu stylenya berbeda dengan image-image setelah dan sebelumnya, karena dia lebih style yang realistis. Sementara kalau Storygen itu stylenya lebih konsisten. Lanjutnya, dari si Storygen ini, mereka juga membuat suatu dataset tersendiri. Motivasi dari mereka bikin dataset ini itu adalah mereka bilang kalau dataset sekarang itu masih agak kurang. Jadi mereka ingin bikin dataset sendiri yang lebih lengkap dan lebih diverse, lebih mencangkup banyak storyline dan mencangkup banyak karakter-karakter yang sebelumnya tidak dipakai. Untuk dataset ini sendiri mereka ngambil dari dua data dari sumber, yaitu YouTube dan juga ebooks. Ebooks ini ambil dari 6 library ebooks yang ada di internet, dan library-nya ini pasti udah di license juga. Dan kalau dari YouTube itu mereka ngambil untuk cerita anak-anak. Jadi untuk Storygen ini sebenarnya lebih fokus ke story untuk bikin cerita anak-anak. Jadi kayak cerita dongeng anak-anak seperti itu. Sebelumnya ini saya bawainnya agak terlalu cepat nggak ya? Gimana teman-teman? Aman sih. Oh, Pas bang, aman-aman. aman. Oke, jadi untuk Storygen itu sumbernya dari YouTube sama ebooks. Dan mereka downloadin itu video dari YouTube, banyak-banyak. Dan setelah di-download itu baru mereka ngelakuin data pre-processing untuk video-video itu. Dari data pre-processingnya sendiri, itu ada tiga, yaitu frame extraction, language alignment, dan post-processing. Untuk frame extraction sendiri, karena tadi kita itu kan ngambil dari YouTube, jadi mereka ngambil frame-frame itu yang menurut mereka penting, dan frame-frame ini kalau ada yang duplikat karena bentuknya video pasti banyak yang duplikat, itu mereka buang-buang. Deteksinya itu pakai VIT. Dan untuk selain itu mereka juga pakai dari ebook tadi untuk ngambilin data-datanya. Ini kalian bisa lihat di kanan. Jadi kalau baru diambil itu bentuknya ada seperti di atas ini, di atas kanan. Sementara setelah kita ekstrak dapat frame-frame-nya, lalu kita bisa pakai language alignment. Language alignment itu apa? Kalau kalian lihat di bawah sini, yang setelah di pre-processing, ada naratif dan caption. Di mana naratif itu adalah teks yang menceritakan apa yang terjadi di dalam story-nya. Sementara caption itu adalah objektif dari, apa ya bilang, objektif teks dari gambar tersebut. Untuk sebagai contohnya, di sini kita bisa ngelihat, kalau secara cerita, maka ada Santa Claus, di mana dia turun dalam malam Natal. Sementara kalau caption itu cuman ngasih tahu, oh ada dua tikus sedang tidur. Mungkin untuk contoh lainnya
kita bisa memikirkan ini kayak contohnya ada gambar dua orang berantem. Nah, secara naratif bisa dibilang, oh, akhirnya Adrian berani melawan pembuli dia. Itu kan secara cerita. Tapi secara caption bisa jadi captionnya adalah, oh, ada dua remaja sedang berantem, lagi bertunjuk-tunjukkan gitu. Nah, kalau kita lihat, ternyata secara naratif sama caption itu agak berbeda maknanya. Gimana kalau secara naratif ada pembelaan kenapa Adrian berantem sama orang lain. Tapi secara caption mereka intinya adalah mereka sedang bertarung berantem gitu. Lalu selain itu ada juga post processing yang dilakukan. Yaitu di mana karena kita ngambil datanya ini dari YouTube dan juga dari e-books, maka ternyata ada data-data yang tidak kita inginkan. Contohnya di atas itu ada tulisan, please let YouTube knows if you're interested in the videos. Hal-hal seperti ini itu akan mengganggu untuk dataset kita saat dipakai nanti. Maka itu dia ngelakuin processing untuk ngebuang ini. Selain itu juga kalau kita lihat di image sendiri juga ada kayak tulisan-tulisan kecil. Itu juga tulisan-tulisan itu adalah tentang teks yang kita ingin ambil. Setelah kita ambil, dia akan ngelakuin image in painting supaya region-regionnya itu akan diisi semua. Untuk datasetnya seperti itu. Nah, lalu kenapa sih pakai Story Salon dataset? Jadi intinya, Story Salon dataset ini menang di kekomplitan dia. Yang pertama pasti kita bisa lihat ada more frame, di mana dataset lain itu dari 73.000 dan paling banyak itu 145.000. Di kita ada 159.000 frame. Lalu ada more karakter kategori. Jadi untuk data-data ini, setiap karakter yang muncul di story-story-nya itu akan dikategorikan juga. Itu ada kucing, ada orang, ada burung, dan semacamnya. Dan di sini untuk autornya, dia akan melakukan filtering, di mana kalau karakternya itu tidak muncul lebih dari 3 kali, dia tidak akan hitung di dalam karakter set yang di sebelah kanan sini. Sorry. Di sini ada kategorisnya. Jadi kategoris untuk karakter-karakternya kalau tidak muncul lebih dari di 3 cerita. Dan bisa kita lihat ternyata bedanya jauh sekali. Di dataset lain paling tinggi itu hanya 9, sementara di Story Salon dataset itu ada 446. Untuk selain itu, di sini ada average length, itu apa? Jadi untuk frame-frame ini itu kan kita berbentuk sebuah cerita ya. Nah, karena dia berbentuk cerita, maka di satu cerita itu ada terdiri dari beberapa gambar. Nah, kalau di Story Salon Dataset, satu cerita itu kira-kira ada isinya 14 frame. Sementara kalau di yang lainnya isinya cuma 5 frame, 3 frame. Karena 14 frame ini, maka autornya juga ngeklaim, oh, datasetnya ini lebih diverse, lebih art style-nya bisa lebih konsisten, dan lebih berguna untuk kedepannya. Jadinya kalau kita lihat dari sini, bisa secara rata-rata, Story Salon itu dataset yang diklaim oleh autornya itu lebih lengkap dari dataset-dataset yang ada saat ini. Dan pastinya Story Salon dataset ini nanti dipakai juga untuk model StoryGen kita. Lanjutnya kita masuk ke metodologi dari StoryGen kita. Ini adalah arsitektur dari StoryGen ini. Kita akan breakdown satu persatu untuk bagian-bagiannya. Di sini di kanan atas mungkin untuk perhatikan aja kalau ada ngomongin T1, I1 atau apapun, T itu untuk text prompt dan I itu untuk image-nya sendiri. Nah, kita masuk ke step 1 dari metode StoryGen, yaitu input initialization. Nah, dari input initialization ini, kita pertama mulai dengan nge-sampling sebuah random noise yang kita ambil dari normal distribution VIE, di sini dinamakan X untuk kedepannya. Lalu selain itu, kita juga akan mempunyai sebuah text prompt untuk nge-generate frame yang sekarang ingin kita generate. Jadi prompt-nya itu bisa dapat dari ChatGPT kalau orangnya mau. Dia juga menyediakan kalau misalkan kita mau masukin sendiri. Sebagai contoh di sini itu, kita akan sampel random noise ini, CX, dan juga Doraemon is very confused in bedroom sebagai teks kita. Sebelumnya untuk Doraemon is very confused ini, kita akan encode juga pakai clip text encoder. Lalu untuk selanjutnya, kita akan masuk ke context encoding. Jadi untuk dari StoryGen ini akan banyak bekerjanya di konteks encoding. Ini tuh apa?
Jadi karena kita ini ingin membuat sebuah frame baru dalam sebuah cerita, maka kita selain menggunakan prompt yang sekarang diberikan, kita harus juga nih ngegunain data-data dari frame-frame yang lama supaya cerita kita koheren, cerita kita masuk akal, berkesinambungan dengan yang sebelum-sebelumnya. Gimana cara dia ngelakuinnya? Karena dia menggunakan diffusion method, jadi yang pertama itu dia pasti ngambil untuk uh, image-image sebelumnya, dari frame-frame sebelumnya. Ngambilnya itu dari image berapa, dia ngambilnya dari awal. Jadi kalau kita lihat di bawah, dia ngambilnya dari image ke satu sampai ke yang min satu. Min satu karena kita lagi pengen generate yang ke K ya. Ini. Nah, untuk image-image-nya ini, pertama pasti kita kasih noise dulu. Terus untuk text-nya juga di text encoder. Dan setelah udah di noising ini, kita akan pakai diffusion unit untuk ngelakuin forward proses, backward prosesnya, di mana kita nge-denoise lagi image-nya. Ini ada output-nya juga untuk denoise image yang digunakan, yang dihasilkan oleh diffusion unit, tapi denoise image ini kita nggak pakai lagi. Jadi kita cuma pakai fitur-fitur yang udah ada di dalam attention layer kita. Terus kalau kita lihat di sebelah kanan ini, ada saya tulis juga, old image is less impactful. Itu kenapa? Karena si author ini membuat model di mana untuk frame-frame yang baru, itu maka noise-nya itu yang diberikan akan lebih sedikit. Sementara gambar-gambar yang lama, itu akan diberikan noise lebih banyak. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya itu supaya untuk kalau kita bikin cerita, frame-frame yang paling awal itu akan menentukan yang selanjutnya, yang selanjutnya, yang selanjutnya. Sementara di akhir cerita, itu kadang udah nggak terlalu berhubungan sama awal cerita. Oleh karena itu, dia nggak mau uh, frame frame awal, image-image awal itu ngefeknya terus-terusan sampai akhir. Karena di image-image akhir itu lebih bergantungan sama yang benar-benar deketan sama dia sebelumnya. Oleh karena itu, yang sebelumnya dia kasih noise lebih banyak, dan karena noise lebih banyak juga impact-nya ke frame yang baru dibuat akan lebih kecil. Ini untuk multi-frame conditioning. Jadi di sini kita dapat CV, di mana itu adalah konteks dari si image kita dan juga untuk dari teks kita yang sebelum-sebelumnya. Dan teks ini itu ada untuk narration sama caption level teks tadi. Selanjutnya mungkin kita masuk ke vision language, contextual vision. Di sini itu apa? Jadi setelah kita udah dapat data-data dari teks prompt kita yang sekarang dan juga data-data yang dari image-image sebelumnya, dari frame-frame sebelumnya. Nah, vision language conceptual vision ini gunanya untuk ngegabungin dari data image yang sebelumnya dengan data text prompt kita yang sekarang. Dan untuk ngegabunginnya sendiri, dia cuman ngelakuin softmax dan langsung ditambahin aja. Dan berjalannya langsung berbarengan. Lalu ditambahin, seperti di kanan bawah ini. Ini udah masuk. Nah, setelah itu, tinggal mereka nge-generate frame aja. Secara high level itu kayak gitu. Jadi dia ngeliatin dari image-image sebelumnya, image-image yang sebelumnya ini, mereka menjadikan sebuah ngakuin diffusion untuk nge-denoising image yang noise mereka udah tambah-tambahin, dan diffusion feature yang mereka punya itu dipakai untuk inputan dari StoryGen ini. Jadi dia secara overall, sorry, balik ke awal dikit, secara overall dia akan ada satu diffusion unit dan juga untuk StoryGen dia sendiri. Jadi ini independen dengan ini. Tapi untuk parameter yang dipakai dari diffusion unit dan StoryGen ini akan di digabung, kayak mereka saling memakai parameternya. Karena parameter yang dipakai diffusion unit itu si feature-nya kita butuh itu konteks, menjadi konteks kita nanti. Nah, di sini itu untuk inference, untuk nge-generate noise-nya itu mereka ada pakai dua guiding weight, di mana untuk dapat yang final noise ini mereka menggunakan noise di mana nggak pakai CV atau CT. Jadi ibarat mereka pas lagi nge-generate image pertama, itu nggak ada konteks dari hal-hal sebelumnya. Mereka langsung nge-generate aja. Lalu mereka juga menggunakan si noise ini, perbedaan antara dari saat CV-nya itu dipakai dan juga di saat tidak pakai apa-apa.
Jadi ini untuk mengukur efek dari konteks visual kita, yaitu data-data yang sebelumnya tadi untuk konteks visual. Lalu dikalikan dengan WV, ini untuk guiding weight aja. Maka ini pas training akan jadi parameter, hyperparameter, dan kita bisa tentukan sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada sama juga, cuma bedanya kalau tadi untuk kalau sebelumnya ini untuk CV, ini untuk CT. Ini sorry di PPT-nya ini mungkin ada sedikit salah. Jadi kalau yang bawah itu dia akan perbedaan dari di mana noise yang ada kalau kita pakai CV dan CT dibanding kalau kita cuma pakai CV doang. Jadi impact dari CV-nya sendiri terhadap noise yang di-generate. Lalu ini untuk model training, kita objektif yang ingin kita minimize. Ini sebenarnya agak mirip dengan objektif dari diffusion. Ini cuma dia modified aja, di mana ekspektasi untuk loopingannya sama dari 1 sampai T, tapi di sini ada CV dan CT aja. Lalu untuk noise yang di-generate, dia akan bandingin antara si noise ground truth-nya, lalu dikurangin dengan noise yang kita generate saat menggunakan CV dan CT, lalu tinggal dikuadratin aja. Jadi ini untuk diffusion, untuk loss calculation-nya itu masih 11-12 sama pakai diffusion model biasa. Lalu ini untuk model training. Jadi saat training untuk eksperimen, nah dia ada ngakuin 3000 iteration untuk nge-generate single frame. Jadi ini tanpa ada frame-frame sebelumnya, tanpa ada konteks-konteks sebelumnya. Lalu mereka juga ngelakuin 5000 iteration untuk ngelakuin nge-generate suatu frame untuk kedua dari si image-nya. Jadi cuma ada satu konteks sebelumnya, satu image yang jadi reference-nya mereka. Lalu ada multi image, itu mereka untuk nge-generate story-story di saat sebelum-sebelumnya itu udah ada lebih dari satu image dan konteks sebelum-sebelumnya. Ini saya tulis image caption preceding itu karena data-data sebelumnya bukan cuma image doang, tapi juga pasti ada text prompt tadi ya, ada text prompt di uh, ada text prompt di saat mereka di generate itu tadi. Jadi kayak ada narration level sama descriptive text-nya. Lalu untuk supaya mereka modelnya itu lebih generalized, mereka ada ngelakuin random drop juga, di mana current text-nya nggak dipakai. Untuk itu sebesar 5%, dan untuk image caption pair ada di random drop juga 15%. Untuk saat inference, selain kita bisa masukin prompt sendiri, prompt-nya itu juga bisa di-generate sama GPT-4 untuk kita pakai. Terus kita bisa ngasih reference frame juga. Reference frame ini kayak kita ngasih image sebelumnya. Contoh kita bilang, oh ada karakter A, terus di gambarnya itu ada sebuah karakter. Maka dia akan menggunakan karakter itu untuk frame-frame berikutnya. Untuk resultnya ini, pertama aku jelasin dulu, semua baseline yang di-compare sama StoryGAN ini, di trainingnya juga di-optimize pakai Story Salon dataset. Dan untuk test set yang dipakai itu sekitar 5% dari Story Salon dataset, jadi sekitar 7.000 image text pair, dan juga prompt untuk image apa yang kita ingin baseline ini generate. Nah, untuk evaluation-nya, ini pertama ada kuantitatif. Di sini kalau kita lihat ada FID, clip I, sama clip T yang dipakai. Dan di sini dia bandingin dengan SDM, from SDM, dan fine-tune SDM. Selain itu dia ada pakai Story DALL-E sama AR-LDM juga. Dan ternyata FID-nya sendiri dari si Torigen ini turun dari model-model sebelumnya. Untuk clip I-nya sendiri juga dia lebih tinggi dari yang lainnya. Clip T-nya juga lebih tinggi. Untuk clip T-nya sendiri, si autornya ini ada bilang mereka suspek untuk clip T itu ada training bias karena dipakai clipnya itu pas training pakai natural image, sementara Storygen ini kan lebih animation style. Jadi oleh karena itu maka ada sedikit drop off untuk clip T-nya. Untuk FID sendiri itu kan lebih untuk distribusi data image-nya itu jadi lebih mirip ya. Kalau clip I itu untuk lebih misalkan ada suatu image, apakah image tersebut lebih akan sorry sebentar. Untuk image tersebut misalkan ada suatu image yang di-generate oleh Storygen, apakah teks yang ada
itu menggambarkan semua yang ada di dalam image tersebut. Sementara kalau Clip-T itu adalah apakah image yang di-generate menggambarkan semua yang ada di dalam teksnya. Jadi kalau Clip-T itu ngetes teksnya udah sesuai sama yang di image atau enggak. Kalau Clip-A itu ngetes image-nya sesuai sama teksnya atau enggak. Lalu selanjutnya ada results untuk human evaluation. Di sini mereka itu ngelakuin evaluation nggak cuma pakai automatic tadi ya. Jadi mereka ada mak mereka ada ngelakuin human evaluation di mana orang-orang itu akan ngejudge dari frame-frame yang dikasih secara random dan tanpa dikasih tahu ini itu di-generate oleh baseline mana, apakah dari Storygen atau dari model-model lainnya. Dan untuk skor ini itu dari skala 1 sampai 5, di mana 5 itu adalah mereka paling suka dan 1 itu adalah mereka paling nggak suka gitu. Dan ternyata setelah kita cek untuk story generation, jadi untuk frame pertama yang di-generate, Storygen itu menang di semuanya nih. Untuk story continuation juga sama. Story continuation itu seperti namanya adalah mereka memberikan satu langsung visual book. Jadi langsung satu cerita di mana mereka ngasih, oh ini loh cerita dari frame ke-1 sampai frame terakhir. Sementara story generation itu adalah random frame yang dikasih satu persatu. Dan di sini ada untuk metrik-metrik yang dipakai, align itu ya text image alignment, seberapa cocoknya antara text prompt yang diberikan dengan image yang ada. Lalu style itu sekonsisten apa stylenya. Untuk konten konsistensi itu untuk isi dari ceritanya itu konsisten nggak dengan teks yang ada diberikan. Terus karakter konsistensi itu karakter dari satu frame dengan frame yang lain itu akan konsisten atau enggak. Nah, untuk image quality itu sangat-sangat apa ya? Sangat menggambarkan dirinya sendiri kayak dia seberapa kualitas dari image-nya. Orangnya ini lebih suka menurutnya kualitinya lebih bagus atau enggak. Kalau preference sendiri itu lebih lebih subjektif dari orang yang ngetesnya lebih suka paling suka yang mana gitu. Jadi dari sini bisa dilihat untuk human evaluation sini Storygen menang jauh dibanding yang lainnya. Dia nggak ada yang kalah satupun. Ini image-nya tadi udah di awal aku kasih juga. Ini tuh bagian dari qualitative evaluation. Dia cuma nge-generate, terus dia ngasih tunjuk kita, oh ini loh hasilnya. Jadi kalau Storygen tuh lebih bagus. Mana kalau kita lihat ini ada story-nya di bawah, mungkin agak kecil ya teksnya. Terus kalau yang biru itu kan Storygen, oranye itu Prom SDM, dan hijau itu ARLDM. Dan kalau kita lihat Storygen itu rata-rata memang lebih konsisten. Jadi awal sampai akhir karakter utamanya itu tidak berubah. Contohnya ini ada anjing putih yang karakternya akan dia terus. Dan secara art style-nya juga lebih konsisten dibanding yang lainnya. Contoh ini kalau Prom SDM, yang kedua dan ketiga aja stylenya udah agak beda jauh. Dibanding satu juga beda jauh. Jadi dia akan berubah-berubah terus. Dan karakter utamanya pun tiba-tiba di frame ketiga dia jadi anjingnya warna coklat. Untuk ARLDM sendiri juga sama. Kita di sini kasih reference image di mana oh ini image yang kita akan pakai karakter utamanya. Ternyata untuk ARLDM karakter utamanya ini bahkan tidak dipakai sama sekali. Tetapi Storygen ini masih pakai karakter utama kita dan cukup konsisten sampai akhir secara art style juga. Terus selanjutnya ini ada tambahan dari autornya, dia ngasih Storygen untuk Rails image. Storygen-nya di-train lagi dengan MS Coco. Lalu di sini kita akan pakai kategori dari objek yang kita crop sebagai image text. Terus ada caption dari image yang adanya itu sebagai text from kita. Dan kalau kita lihat ternyata dari source frame, dari hasilnya, Stable Diffusion itu kita bandingin dengan punya kita. Dan ternyata punya kita lebih pakai karakter utamanya. Contohnya di kereta juga keretanya benar-benar sama. Sementara yang dari Stable Diffusion biasa, dia masih lebih bikin sendiri keretanya, tidak sesuai dengan referensinya. Dan kalau di kanan kita ada lihat juga, ini menggunakan multi-image. Dan contohnya yang atas punya Storygen, dia lebih konsisten dan karena referensa hitam putih, dia generate fotonya juga hitam putih. Dan kalau di image kedua juga karena orangnya misalkan ini tidak pakai baju, maka hasilnya juga tidak pakai baju. Jadi untuk konklusinya, Storygen itu dia Storygen itu dia menggunakan modelnya, mereka menerima image text pair, jadi mereka menerima suatu image dan text pair-nya itu ada caption level sama naratif level.
dan juga dia menerima current text prompt untuk nge-generate image yang selanjutnya. Yang pastinya storygen juga auto-regressive karena ini itu membuat sebuah story, jadi frame sebelumnya harus dibuat dulu kalau ingin membuat frame-frame berikutnya. Lalu dari autornya sendiri, mereka juga membuat story salon dataset, yang dimana mereka ngeklaim itu karakternya lebih banyak, art style-nya lebih bagus, lebih diverse, lebih banyak juga, dan storyline-nya itu juga lebih banyak dibanding dataset-dataset yang ada. Terus secara evaluasi, Storygen itu juga melewati berbagai macam baseline model yang ada sekarang, baik dari image quality, content coherence, dan yang lainnya. Sekian dari presentasi saya, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, thank you Adrian buat presentasinya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya tentang Storygen? Ada di chat ya satu. Adrian bisa buka chat. Di sini ada, Ya, boleh. aku bacain aja ya. Halo Kak Oh iya, Adrian, silakan. bertanya. Apakah kita bisa arahin stylenya melalui gambar atau promnya? Thank you. Kalau kita bisa. Oh, kalau untuk ngaruhin stylenya itu, sorry ini. Nah, di sini kalau kita untuk ngarahin stylenya itu bisa pakai dari berdasarkan reference image. Contohnya kalau di sini kita lihat di qualitative evaluation-nya, art style yang ada di warna biru ini dan juga yang biru bawah itu walaupun sama-sama animation, art style agak berbeda. Di mana yang bawah itu lebih lebih apa ya, lebih glowy gitu, kayak hal-halnya. Dan ini tuh didapatkan karena reference image yang dikasih juga art style-nya itu sesuai. Jadi kita bisa menggunakan reference image-nya sebagai ingin art style-nya kayak gimana. Apakah menjawab? Gimana Goldie? Apakah menjawab? Kalau melalui promnya itu bisa nggak? Untuk prompt-nya sendiri jujur saya belum coba sih. Ini Oh, oke. saya belum coba eksperimen juga di mesin saya ini nggak jalan. Oh, oke. Siapa tahu bisa tiba-tiba jadi anime gitu. Itu saya belum coba eksperimen sih. Oke. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Aku ada satu pertanyaan. Untuk Storygen ini, base model yang dipakai itu apa ya? Apakah diffusion model ataukah control net? Kalau untuk base modelnya dia pakai Stable Diffusion V1.5, 1.5. 5 ya. Iya, Soalnya beberapa kapabilitas yang dia tunjukin di sini sebenarnya udah tercover oleh control net gitu. Tapi mungkin kalau misalnya control net di fine tune pakai story apa? Story gen Story dataset. Salon. Oh ya, Story Salon, Pak. Story Salon itu mungkin besar hasilnya bisa jauh lebih bagus sih. Untuk itu jujur aku belum dalam untuk kontrolnya sih, kok belum baca. Ini modelnya apa? Yang dihasilin itu kayak komik ya jadinya. Ada satu gambar terus ada storyline-nya satu-satu. Kalau yang dia itu hasilin lebih ke visual story, jadi yang dia hasilin itu gambar. Teksnya itu untuk prompt aja kita pengen nge-generate gambar apa kok. Iya, maksudnya kayak jadi satu-satu gambar seperti di komik, bukan kayak sequential kita bikin frame untuk video gitu. Oh ya, jadi mereka bentuknya itu bukan kayak komik, mereka bener-bener sequential image. Itu jadi kayak mereka bikin, sorry, outputnya bener-bener kayak yang di bawah ini kok. Jadi kayak Mm-mm. kalau kita lihat di sini ada prompt-nya di bawah, a story of a white-haired man, terus in perpetual twilight the white-haired man bla bla bla. Mereka akan generate sesuai itu. Outputnya itu gambarnya. Jadi untuk frame-frame gini. Tapi
memang bukan buat video, lebih untuk children book gitu, visual story untuk children, untuk anak-anak. Itu yang ditanya atau aku salah nangkep tuh? Iya, iya, itu yang ditanya. Ada Iya. pertanyaan lain mungkin dari Eh, teman-teman yang lain juga? aku ada satu pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya tidak ada satu reference image gitu, itu Ya. biasanya di generate satu image terlebih dahulu, nanti image-nya itu yang bakal dipakai untuk eh, gambar-gambar selanjutnya. Oh Kalau iya, misalnya, oke. iya. Jadi dia untuk trainingnya sendiri juga dia dibagi kok. Jadi ada untuk generation image-nya itu mereka pakai SVM biasa dan Mm-mm. udah image-nya ke generate baru mereka pakai itu untuk reference image berikutnya. Oke, oke. Aku mau nanya boleh? Ya, boleh. Eh, mungkin ini dijelasin kayaknya aku agak miss ya. Tapi kalau aku lihat dari statistik dataset yang mereka kasih nih, itu datasetnya unbalance banget ya. Maksudnya kayak cat 43.000, sedangkan kayak woman atau boy cuma 3.000. Berarti ada kemungkinan, apalagi ini diffusion model kan, yang menurutku Iya. agak gampang overfit gitu kan. Mereka ngejelasin gak ya cara ngatasin itu? Dari yang aku baca sih mereka nggak ada nyentuh bagian itu. Cuman mereka Iya memang ya. bilang limitasi dari Torigen masih banyak yang 11-12 sama diffusion model. Mereka hanya bilang gitu doang. Soalnya kalau lihat dari result juga kelihatan agak bias ya. Kayak ada beberapa gambar yang malah orangnya nggak ada sama sekali, padahal promptnya prom orang gitu. Oke deh, Yang thank di you. sini atau yang Aku lagi lihat di webnya sih. oh iya, Thank you. iya memang masih agak bias. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Aku ada satu pertanyaan lagi. Ini untuk satu satu storyline itu, kalau misalnya kita mau generate di frame ke-7 gitu, apakah mempertimbangkan dari frame ke-1 sampai frame ke-6 atau cuma frame yang terakhir saja? Kalau untuk pertimbangan untuk misalkan frame ke-7, dia akan lihat dari frame ke-1 kok. Jadi kalau di sini, misalkan mereka ingin generate ke frame ke-7. Kalau Heeh. kita lihat dari rumus sendiri, dia akan lihat dari image pertama dan teks konteks teks pertama. Tapi dia bilang juga, di mana kalau untuk image-image yang lama, itu akan noise level lebih gede dan time step-nya itu akan lebih gede juga. Jadi untuk impact-nya dia ke dalam image diffusion denoising feature ini akan lebih kecil. Jadi untuk image-image yang baru akan lebih gede, image yang lama masih dipakai tapi impact-nya lebih kecil. I see. Kayak weighting berdasarkan time frame-nya ya. Iya, untuk misalkan untuk weighting-nya itu ada perhitungan time step-nya sendiri. Kalau nggak salah itu lebih ke, sorry bentar, bisa aku chat, aku tik di teks di chat nggak? Misalnya itu untuk time step-nya ya, itu dia ada ngasih kayak gitu. Jadi untuk I-nya itu untuk image dia yang keberapa paling terakhir. Jadi contoh untuk image satu sebelum yang di generate dia akan menggunakan time step-nya 1/10. Yang sebelumnya lagi time step-nya 2/10. Dimana kalau time step-nya itu makin gede,
apa noise levelnya juga makin gede. Dia makan lebih, untuk update-nya itu lebih jarang lah, lebih jarang, jadinya lebih di sorry lebih apa ya, lebih dari diffusion feature itu lebih dikit dipakainya, lebih nggak berimpact, semakin gede time step-nya. Jadi kalau Hmm. misalkan image yang pertama kita lagi generate yang ketujuh, maka dia 6/10 gitu. Cukup menjelaskan nggak nih? Ya, ya, Atau cukup ada? menjelaskan. BTW, unit di sini setelah di train atau di fine tune di Story Salon itu ada 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 bagian model parameter yang di fix nggak, atau semuanya tuh trainable pas pas di fine tune? Untuk unitnya ya, Iya. dia sih bilang ada yang di frozen nih. Kalau kita lihat yang pink itu di frozen, kalau yang biru itu yang di shared. Yang shared itu tapi dia lebih ke untuk untuk di share dengan si story gen-nya. Kalau untuk dari di training dengan story salon, parameternya itu dipakai atau enggak, jujur aku belum tahu sih Pak, belum sedalam itu. Hmm. BTW, bedanya self attention sama image attention di sini apa ya? Untuk yang mana? Oh, yang ini. Iya. Aku jujur untuk self attention sama image attention itu masih agak belajar juga kok. Cuman kalau dari yang aku nangkep sih, self attention-nya untuk menerima dari latent space yang random noise sama random noise ini. Kalau encoder buat yang masuk text attention. Tapi mungkin bisa dibenerin kalau salah, karena aku ini masih belajar juga. Hmm. Mungkin kok ini aku agak asumsi kok. Mungkin self attention tuh self attention dari transformer, tapi kayaknya Oh image iya, attention sama text attention tuh cross attention bukan sih kok? oh iya betul, cross attention itu. Jadi cross attention dari image sama ke text kan kayaknya ya. Iya, dia pakai cross attention layer memang. Tapi di sini ada satu image diffusion denoising feature. Nggak gitu ngerti sih dari gambarnya, kayak kayak agak aneh, dari self attention sama text attention kan yang dari atas, terus Ya, Yang di gambarnya atas agak iya. ke bawah. gitu ya. Iya, terus ada image diffusion denoising feature, tapi feature-nya nggak tahu nih masukinnya tuh ke self attention, image attention, atau text attention. Untuk image diffusion-nya dari yang aku baca dia masuk ke image attention kok. Image attention doang ya. Iya, dari yang aku baca gitu. Jadi dia dari self attention, habis itu self attention ini nerima dari parameter yang random noise ini, habis itu dia masuk secara paralel, sorry, di sini paralel masuk ke text cross attention, dari text condition-nya sama image cross attention layer ini dia ambilnya dari diffusion feature si diffusion unit. Image condition ini yang apa? Yang tambahan dari frame-frame sebelumnya ya. Itu ambil dari feature Iya, si unit juga ya. iya Pak, betul. Oke, oke. Oke, oke, thank you, thank you. Ya, lumayan clear sekarang deh. Oke, apakah ada teman-teman lain yang mau bertanya? Oke, baiklah, kalau tidak ada, terima kasih Adrian buat presentasi malam ini.